salah satunya kita dalam pandemi ini kita harus sabar. Innallaha ma'as sabarin. Memang sabar dan bersyukur mungkin ya. Nah, ya itu sabar dan bersyukur. Ya, menikmati syukuran karena kita telah karunia kesehatan ya. Dengan gembira juga supaya kita imun ini bisa naik. Betul. Kita menghadapi kenyataan tadi nggak sampai drop, nggak sampai kita nggak merasa sendirian. Nah, manakala si yang sakit tadi bisa sabar, bisa bersyukur, ya bersyukur karena sakitnya, ya karena itu takdir tadi itu kan, misalnya bisa menjadi penggugur dosa semacam kayak gitu ya. Betul, berarti kan termasuk nikmat juga sakit itu. Jangan sakit tuh drop, aku kok buka ilor ya Allah, tak dikasih sakit ya Allah, gitu. Kayak rasa penyesalan gitu malah memperparah mengeluh istilahnya. Drop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya ya. Ya alhamdulillah tiap hari rating naik terus. Nanti harapannya bisa nasional. Sementara tokoh-tokohnya tokoh-tokoh yang lokalan ya, masih tingkat RT RW. Siapa tahu naik kecamatan, kabupaten, provinsi sampai presiden. Tamu saya kali ini sangat istimewa, yaitu Bapak Ketua RW 11 Kedung Turi, AKP Purnawirawan Naf'an SH. Selamat siang Pak Naf'an. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang kedua adalah Bapak Ketua Takmir Masjid Al-Muhajirin Kedung Turi Permai, Ustadz Haryo Santoso. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Iya, gini. Akhir-akhir ini pandemi ya, istilahnya corona semakin menggila atau semakin naik lah, trennya naik demikian rupa. Mungkin dari Pak RW atau dari Pak Tamir ada ikhtiar untuk warganya ya kan, kalau dari masjid ya untuk jamaahnya. Mungkin langkah-langkah yang diambil Pak RW seperti apa? Terima kasih. Jadi saya diberikan amanah oleh warga RW 11 ini sebagai ketua RW. Langkah-langkah yang kita lakukan untuk menghadapi COVID-19 ini, yang pertama saya tanamkan kepada warga kita, masing-masing pribadi itu sebagai seorang pimpinan. Jadi saya tanamkan dari warga-warga kita ini, sebetulnya kita itu jadi pimpinan semua. Berangkat dari situ, pertama bisa memimpin dirinya sendiri, bisa memimpin keluarganya, berikutnya juga bisa memimpin di lingkungan tadi. Di lingkungannya, iya. Kalau sudah bisa untuk mengendalikan dirinya masing-masing, kita dihadapkan situasi kondisi seperti sekarang ini, yaitu wabah atau pandemi COVID-19 ini, kita bisa menghadapi. Memang kenyataannya seperti itu, kita harus siap, kita harus siap, kita dengan gembira juga supaya kita imun ini bisa naik. Betul. Kalau kita kayak lari terus sedih apa gitu, yang ada kecemasan yang muncul malah jadi penyakit. Saya akan kolaborasikan berangkat dari Pak RT. Namanya RT itu aja rukun tetangga. Kita tanamkan rasa kebersamaan, rasa persaudaraan, rasa persatuan, saling bantu-membantu terhadap tetangga kanan kiri, muka belakangnya, supaya hidup itu bisa tentram, seperti hadapan situasi kondisi seperti ini, bisa tentram, yang akhirnya juga bisa kita menghadapi kenyataan tadi, nggak sampai drop, nggak merasa sendirian. Betul. Tidak merasa sendirian. Jadi masih ada saling peduli. Saling peduli terhadap termasuk sesama. Menangani yang isoman itu Pak ya. Betul. Mungkin ada yang bantu sembako, makanan centel pager dan sebagainya. Itu sudah tertanam dari masing-masing RT tadi. Kalau ada isoman, ada warga kita yang isolasi mandiri, tentunya Pak RT sudah mengkondisikan, Ketua PKK RT tadi sudah mengkondisikan, kita memberikan bantuan baik
sembako tadi sudah sudah masak, masak atau siap saji, sudah siap saji maupun bahan-bahan yang untuk keperluan sehari-hari yang bersangkutan. Berikutnya saya juga tanamkan rasa kolaborasi antara tokoh masyarakat, tokoh agama di lingkungan kita ini. Betul. Kita sama-sama terus terang kita upaya, kita ikhtiar dengan kondisi seperti ini. Tentunya kita tidak sekedar ikhtiar saja, tidak sekedar upaya saja, tapi yang kita libatkan dari tokoh masyarakat, tokoh agama, mungkin dari Pak Takmir Masjid Al-Muhajirin, kita sama-sama saling kolaborasi, saling support ya. Kita realnya, faktanya di lapangan, upaya apa yang kita lakukan mulai dari Pak RT, kita gerakkan, warganya kita gerakkan, yang punya warga ini kan Pak RT, kita sebagai ketua RW kan cuma mengkoordinir, mengkoordinir beberapa RT kan, menggerakkan itu aja. Betul. Mungkin itu yang dari saya, Pak Oni, mungkin ditambah oleh Pak Aryo. Mari sama-sama. Termasuk penyemprotan tuh Pak RW. Yang upaya seperti itu dari mulai COVID ini, seingat saya Maret tanggalnya kalau tidak salah 23 Maret. Iya, Maret lah. 2020 bulan Maret 2020 sampai 2 tahun ini. Hampir ya setahun lebih ya. 1 tahun setengah. 1 tahun setengah lebih. Itu sudah dinyatakan pandemi. Jadi sudah mengglobal, sudah tidak cuma di negara-negara aja, sudah mendunia. Kebetulan di negara kita ini kita berangkat dari individu, berangkat dari keluarga, berangkat dari rukun tetangga, berangkat dari warga, ke atas lagi pemerintahan desa, ke atasnya lagi camat. Terus terang yang namanya ketua RT, ketua RW itu kepanjangan tangan dari pemerintah. Iya. Yang atasnya RW ya pemerintahan desa. Desa. Kepanjangan tangan dari pemerintahan tadi, yang paling bawah yaitu Pak RT. Iya. Termasuk himbauan-himbauan pemakaian masker. Apakah sudah dilakukan itu semua? Sudah dari awal sampai sekarang ini sudah kalau sekarang udah nggak diimbau, udah pakai, udah takut. Makanya pernah itu saya terus terang yang saya bilang tadi, kita kolaborasi baik pengurus lingkungan maupun pengurus masjid. Saya punya kepedulian, saya punya rasa tanggung jawab. Saya pernah negur warga kita juga, saudara kita juga, jamaah di lingkungan masjid kita juga, Masjid Al-Muhajirin, yang tidak menggunakan masker, ya saya tegur. Kalau saya biarkan, saya juga nanggung beban salah juga. Berarti saya melakukan pembiaran. Saya tidak segan-segan, tidak bosan-bosan saling mengingatkan di awal-awal. Sekarang sudah dari awal. Sekarang sudah sadar antara sadar dan takut. Sudah menjadi kewajiban. Ya, mungkin dari Ustadz Daryo ya sebagai ketua takmir ya, itu seperti apa langkah-langkah yang diambil ini mungkin dari sisi religiusnya ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Oni. Saya dengan Pak RW, karena ini warganya juga Pak RW, yang jamaah juga dari RW. Dari sisi agama, saya melihat karena ujian ini datangnya dari Allah. Insya Allah semua ini akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua manusia itu cepat atau lambat akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujiannya itu tergantung masing-masing. Ujian kecil atau besar itu tergantung masing-masing. Itu yang akan diujikan oleh Allah. Tapi satu yang harus kita jawab adalah innallaha ma'as-sabirin. Orang yang sabar selalu bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya selaku takmir masjid menghimbau kepada warga jamaah dan sekaligus juga warga dari para perumahan Gedung Tribunal RW 11 ini, sekaligus jamaah dari RT RW semuanya di Masjid Al-Muhajirin menghimbau. Alhamdulillah, kalau dulu memang susah, sekarang alhamdulillah karena pandemi sudah berjalan kurang lebih 1,5 tahun lebih. Mudah-mudahan ya juga kita berharap menghimbau kepada para jamaah ini selalu saya ajak berdoa, memohon ikhtiar
melalui istighosa, melalui doa bersama. Ini pendekatan-pendekatan yang saya lakukan. Karena kita ini tidak mungkin, karena kita diciptakan oleh Allah satu hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bosan-bosannya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita berikhtiar melaksanakan yaitu prokes, mencuci tangan, menjaga jarak dan memakai masker dengan baik. Alhamdulillah jamaah Masjid Al-Muhajirin sudah mematuhi itu semuanya. Sudah prokes semuanya. Kalau dulu memang masih belajar, sekarang sudah tidak disuruh pun sudah pakai. Alhamdulillah sekarang sudah terbiasa. Inilah kehidupan yang baru. Maskernya sudah bagus-bagus dan sekarang maskernya juga sudah double karena maskernya segonta ganti bedino. Alhamdulillah. Ganti masker ini dari sisi agama itu seperti itu, yaitu insya Allah lah pandemi ini dengan penuh ikhtiar kita, ketekunan dan istiqomah. Jangan bosan-bosannya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sekarang ini ujian ini sangat berat sekali. Kita minta, apalagi nanti kita malam juga harus minta sholat. Mantap, sholat tahajud itu sangat minta kepada Allah. Doa yang sangat mustajab. Setengah malam itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti saya alami, saya juga. Saya sakit juga. Alhamdulillah tanpa saya mau dioperasi, divonis operasi. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Saya minta kepada Allah. Saya tanpa minum obat, tapi minum hanya pakai kunyit dan jahe. Itu saya tekun dan istiqomah dan minta kepada Allah. Ya Allah, sembuhkanlah ya Allah saya. Sembuhkanlah saya istiqomah saya lakukan tiap malam tahajud selama saya sudah 1 tahun ini saya alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala yang saya alami. Yang saya alami ini sehat sekarang sehat, ya. Alhamdulillah ini dengan itu. Terus kita seger ya, alhamdulillah ini. Dan terus, alhamdulillah juga ini menambah imun saya. Betul. Sekarang Pak RW ini lain dengan yang dulu. Mau divaksin aja takut ya. Bener tak? Betul, ya. Wes wedi gak karo-karuan. Saiki swengkres ini. Wes pede. Tadi istilahnya sudah mensyukuri ya wes gimana lagi. Karena menurut agama ya, artinya jangan jelaskan nanti pandemi ini kan takdir ya. Mungkin sebagian yang orang lain menganggap ini ada yang konspirasi lah, ada yang politik lah dan sebagainya. Tapi dari si agama, terutama yang Muslim ya itu kan harus yakin dengan takdir, takdirnya Allah kan itu kan. Itu makanya itu ujian. Jadi takdir. Jadi artinya mungkin dari Ustaz Dara bisa menjelaskan nek wis takdir Gusti Allah ki piye sikap kita gitu, terutama seperti apa gitu. Ya, itu Pak, untuk menyikapi takdir Allah, ujian Allah ini. Kan sudah saya jelaskan tadi dari konteks tadi bahwa semua manusia itu kan diuji. Diuji baik, buruk, sehat, kalau sakit, kita diberi gitu uji, diberi kekayaan yang banyak, tapi kekayaan sugihan itu banyak ya. Tapi kekayaan itu kalau tidak dipergunakan dengan kebaikan-kebaikan, itu akan menjerumuskan kepada yang tidak baik. Dan akan masuk jurang kepada kesesatan kepada manusia ini. Kasihan. Yaitu. Makanya diberikan ilmu yang banyak, ilmu yang bermanfaat, ya tolong diamalkan. Ya toh? Yaitu diberikan apa lagi, apa yang baik-baik itu. Itu ujian semua, apa yang diberikan oleh Allah semua ini ujian. Tergantung kita menyikapinya ya. Menyikapi apa digunakan dengan sebaik-baiknya atau tidak. Yaitu kalau kita bergunakan dengan sebaik-baiknya, insya Allah akan membawakan hikmahnya dan kebaikan-kebaikan. Tapi kalau kita kebaikan kepada kesesatan dan tidak baik, itu akan menjungkir balikkan kepada seseorang itu sendiri. Ya itu dari itu. Makanya salah satunya kita dalam pandemi ini kita harus sabar. Innallaha ma'as sabarin. Memang sabar dan bersyukur mungkin ya. Nah, ya itu sabar dan bersyukur. Ya, menikmati syukuran karena kita telah karunia kesehatan yang besar. Nikmat ini nikmat Allah. Dan manusia tidak akan mampu menghitung nikmat-nikmat Allah itu. La tuhsuha itu. Tidak akan mampu menghitung nikmat-nikmat Allah. Karena sakit sendiri kalau memang nanti Ustadz bisa menjelaskan atau Pak Nafan nambahi, sakit sendiri itu kan dikatakan ujian. Manakala si sakit yang sakit tadi bisa sabar, bisa bersyukur, ya bersyukur karena sakitnya, ya karena itu takdir tadi itu kan, misalnya bisa menjadi penggugur dosa semacam kayak gitu. Berarti kan termasuk nikmat juga sakit itu. Berarti itu
itu Allah sayang pada kita itu begitu. kita diuji sakit ini sakit, Iya. kita Allah itu sayang kepada kita. Iya. Diingatkan supaya kita harus lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena Allah yang menciptakan kita dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Begitu Pak Anies. Iya, jadi gini para netizen ya. Allah itu menguji itu ya miskin, ya kaya, ya sakit, yang sehat, semua itu ujian. Manakala kita diuji bisa sabar dan bersyukur, kita akan mendapat nikmat yang luar biasa. Misal sakit ya, kalau diuji sakit, kita bersyukur dan bersabar, ingat selalu sama Allah, insya Allah menjadi penggugur dosa. Betul, jadi iya. untuk para yang sekarang sakit ya segera sembuh. Iya. Dan semoga bisa menjadi penggugur dosa-dosanya. Ya, jadi iya. tetap semangat yang sakit ini. Semangat, Gitu kan. betul, Tetap iya. semangat ya kan. Kita doakan Jangan sakit tuh drop. Aku kok buka ilor ya Allah. Ya. Apa dikasih sakit ya Allah. Gitu kayak rasa penyesalan gitu malah memperparah gitu ya. memperparah nanti. Mengeluh istilahnya. Drop tambah. Drop. Itu Drop. berbahaya. Jadi tetap harus yakinlah semangat. semua ini akan milik Allah, insya Allah akan diangkat oleh. Iya betul. Pak RW nambahin mungkin. Ya, untuk yang disampaikan Pak Ketua Takmir tadi, jadi kita upaya, kita ikhtiar apa yang dari himbauan pemerintah, anjuran pemerintah, baik dari pusat sampai ke sasaran, sampai ke sasaran, sampai ke warga, sampai ke masyarakat tuh perintahnya ayah, jangan sampai dijabar-jabar lagi. Saya mintanya baik dari individu, tokoh masyarakat, tokoh agama, apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah tadi itu harus diikuti. Bagaimanapun juga yang bertanggung jawab terhadap sesama hamba Allah, manusia, berikutnya bertanggung jawab kepada Yang Maha Kuasa, kepada Allah, itu pun ya yang merintah tadi itu. Jangan kita, pemerintah menghimbau seperti ini, salah satu contoh sekarang ada PPKM darurat, itu ditentang, ini jangan. Kita berangkat dari lingkungan kita sendiri, khususnya di lingkungan kita sendiri ini. Apa yang dilakukan oleh pemerintah tadi, baik pusat sampai ke pemerintah desa, sampai ke RW, RW turun ke RT, RT turun ke langsung ke sasaran, ke warga, itu ayah. Supaya masyarakat itu tidak bingung, supaya masyarakat tadi tidak gamang, tidak bimbang, tidak ragu, tidak diombang-ambing, tidak dibuat bingung. Nah, jadi saya minta khususnya di lingkungan kita ini, di RW 11 ini, jangan sampai ya sebagai ketua RT, ketua RW, tokoh masyarakatnya, tokoh agamanya, Pak Ketua Takmirnya, ya sudah kita sama-sama untuk membuat tentram di lingkungan kita ini, untuk membuat nyaman di lingkungan kita ini. Kita sudah ikhtiar, kita sudah upaya, baik kita lakukan penyemprotan disinfektan setiap minggunya, kita tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan, selalu mengingatkan kepada saudara-saudara kita yang tidak menggunakan masker, kita selalu mengingatkan kepada saudara-saudara kita yang lagi diuji, yang lagi melakukan isolasi mandiri di rumah, jangan sampai membuang sampah sembarangan, sampah dari mungkin yang maskernya, bekas maskernya, jangan sampai sembarangan. Nah, ini. Nah, sekarang ini kan bisa penularannya melalui hal-hal seperti itu. Mereka yang sedang diuji oleh Allah tadi, kalau dia disiplin mentaati protokol kesehatan, berarti sudah menyelamatkan jiwanya sendiri, menyelamatkan tetangganya, menyelamatkan orang lain. Jadi upaya-upaya yang kita lakukan ini yang mengikat ya Pak Takmir, tokoh agama, tokoh masyarakat tadi, Pak Kiai, Pak Ustadz yang ada di lingkungan kita ini, sudah kita realnya melakukan upaya, doanya. Jadi upaya semua yang kita lakukan ini harus diikat dengan doa, supaya kita jadi tentang PPKM sedikit. Sebetulnya PPKM itu kan tidak terlalu bukan menghentikan sebuah kegiatan, membatasi. Artinya membatasi berarti kan ada yang bisa jalan. Misal
kita tidak boleh kemana-mana pergi. Tapi kalau yang berkepentingan tetap boleh. Kan? Jadi ini untuk membatasi orang-orang yang tidak berkepentingan, ya kan? Paling nggak disaring gitu. Ya, kan? Siapa sih ngapain yang Surabaya saiki gitu? Ya nek belakangan tok, pelaku-pelaku iya, diopo, nggak bisa, kone ngomai kan gitu. Iya, Sebenarnya betul. PPKM itu, Iya. tapi di masyarakat PPKM itu seolah-olah mencekam. Sebetulnya enggak, karena petugas PPKM sendiri kalau kita memberi alasan yang terbaik lolos. Lolos betul. Lolos, Iya, ada bukti-bukti betul. lolos. Iya. Misal kalau kita bekerja di sebuah wilayah, kita membawa surat kerja yang dari kantornya tetap diloloskan Betul, gitu, iya. kan, gitu. Tapi nek keluyuran nggak apa-apa ya. Keluyuran tidak ada tujuan, Ini ya. membatasi orang-orang yang Iya. seperti ini Betul, sebetulnya. iya, betul, iya. Jadi enggak, cuman orang memahaminya PPKM mereka oleh nang dindi salah itu. Betul salah. Nggih, leres nggih. Leres. Hanya sing gak oleh nang dindi sing tidak berkepentingan tadi. Lah, itu. tidak berkepentingan. Betul. Ini kan luar biasa. Wong antara yang berkepentingan sama ndak akeh sing gak Ya, berkepentingan. tidak berkepentingan. Betul Pak Oning. Seperti itu. Oke, demikian tadi obrolan saya dengan Pak RW dan Pak Takmir yang sangat luar biasa. Harapannya dari kita adalah bahwa nanti para netizen itu terinspirasi bahwa untuk menghadapi pandemi yang sangat luar biasa ini, COVID-19 ini diharapkan adalah tenang. Ya, tenang, jangan panik, ya kan? Karena semua itu adalah takdir dari Yang Maha Kuasa, ya kan? Takdir yang harus dijalani dengan rasa syukur dan sabar. Dengan menjalani dengan rasa syukur dan sabar, itu tentunya dengan prokes yang ketat, insya Allah kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Demikian, apabila ada kata atau penyampaian dari kami yang kurang berkenan, kami semua mohon maaf. Oke, terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.